Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Juci yang berada di salah satu bintang di istana Dewa Pemburu murka karena Xiaoyan mencoba merebut tubuh avatar Yonghe dan dia menyerang Xiaoyan menggunakan formasi awan tipis mengubah susunan langit. Namun formasi itu tidak berpengaruh pada Xiaoyan dan akhirnya dia berhasil merebut tubuh avatar Yonghe. Setelah Xiaoyan menempati avatar Yonghe, matanya benar-benar berubah. Itu sepenuhnya digantikan oleh Xiaoyan. Apa kekuatan yang kuat? Apakah ini keabadian kaisar? Avatar Yonghe berbicara perlahan. Pada saat ini, Xiaoyan merasa bahwa gumpalan kebijaksanaan spiritual lahir dalam sekejap. Seperti avatar dari dewa asli, kekuatan avatar Yonghe jauh lebih tinggi daripada Xiaoyan. Dan itu tidak ada di dalam lingkup kendali Xiaoyan. Untungnya, ketika avatar Yonghe melancarkan serangan ke Xiaoyan, dia menghabiskan semua kekuatan abadi di tubuhnya. Jika tidak, saat Xiaoyan berhasil merebut tubuh itu, dia akan terbunuh karena jarak yang sangat besar antara kekuatannya dan kekuatan avatar Yonghe. Jadi Xiaoyan tidak ragu dan segera memasukkan avatar Yonghe ke dalam pagoda emas. Tetapi cincin di jari Yonghe muncul di telapak tangan Xiaoyan. Kekuatan jiwa Xiaoyan menembus ke dalam cincinnya dan matanya tiba-tiba berkedip dengan kecemerlangan. Benar saja, dia adalah penguasa istana Dewa Pemburu. Hanya avatarnya saja, tapi itu sudah sangat kaya. Xiaoyan tiba-tiba berseri-seri dengan gembira. Cincin Yonghe memiliki sejumlah besar persen Yuan Qi dan tentu saja ada banyak harta karun. Tetapi saat ini, Xiaoyan tidak punya banyak waktu untuk memeriksanya dengan cermat. Karena tempat di dalam cincin berantakan, sepertinya hanya ada sedikit barang di dalamnya yang merupakan milik Juci sendiri, dan sebagian besar seharusnya hasil dari penjarahan, sehingga ditempatkan di dalam cincin dengan sangat acak. Setelah berurusan dengan avatar Yonghe, Xiaoyan mengangkat tangannya, dan sosok besar Su Erkun sekali lagi memenuhi seluruh ruang di sekelilingnya. Su Erkun yang terjepit ke dalam ruang juga tampak sedikit sedih dan meraung dalam-dalam. Segera Su Erkun membuka mulutnya yang lebar. Mulut yang sangat besar itu hanya terbuka sedikit dan itu sudah terlihat sangat lebar. Xiaoyan melihat gerakan Su Erkun, mungkin dimaksudkan untuk menemukan 830 dan 853. Jadi dia harus masuk untuk mencarinya sendiri. Melihat ini, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Karena pada saat ini ada bau busuk yang keluar dari mulut Su Erkun. Xiaoyan benar-benar tidak memiliki keberanian untuk memasukinya. Memikirkan kembali iblis ikan berperut raksasa, dan Xiaoyan benar-benar tidak ingin mengalami perasaan seperti itu untuk kedua kalinya. Adapun hidup dan mati 830 dan 853, Xiaoyan tidak terlalu peduli, tetapi mereka berdua seharusnya memiliki banyak sumber daya, jadi sayang untuk ditelan oleh Su Erkun seperti ini. Izinkan aku mendiskusikan sesuatu denganmu. Xiaoyan memandang Su Erkun. Seperti kata pepatah, lemak dan air tidak mengalir ke ladang orang luar. Jika kamu memiliki kotoran untuk ditahan, bagaimana kalau kembali ke sensi untuk menariknya? Xiaoyan berkata perlahan. Binatang buas dengan tingkat seperti Su Erkun wajar untuk memahami kata-kata orang. Jika kamu benar-benar tidak bisa menahan diri, kamu bisa tetap di ruang Lingsu. Xiaoyan tertawa. Saat ini, jika ketiga binatang di ruang Lingsu mendengarnya, mereka akan menunjukkan ekspresi yang sama. Su Erkun sepertinya merasa tidak berdaya terhadap Xiaoyan, jadi dia tidak menanggapi Xiaoyan. Kalau begitu, sudah beres. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan mengangkat tangannya, kemudian tubuh agung dan besar Su Erkun menghilang di detik berikutnya.
Tampaknya pertempuran ini berakhir tanpa ketegangan. Juchi merencanakan untuk waktu yang lama dan bahkan merekrut Taisu untuk bergabung. Tetapi 5 orang yang datang dari Taisu terlalu lemah dan tidak mempersulit Xiaoyan sama sekali. Dan Juchi juga sangat meremehkan kekuatan Xiaoyan. Dia pikir dia akan melawan permaisuri, tetapi tanpa dia duga, itu bukan giliran permaisuri untuk bertarung. Kemunculan tiba-tiba binatang buas dari alam reruntuhan membantu Xiaoyan menyelesaikan pertempuran. Itu juga membuat Xiaoyan hampir tidak mengalami kerugian. Xiaoyan bisa saja bermain-main dalam pertempuran ini. Tetapi Xiaoyan juga memiliki tujuannya sendiri, membiarkan 3 binatang buas dari alam reruntuhan maju untuk menyelesaikan pertempuran. Juchi melecehkannya berkali-kali. Dalam keadaan seperti itu, Xiaoyan harus berdiri dan memukul Juchi, sehingga Juchi mengerti bahwa dia bukanlah kesemek yang lembut. Dia harus bertahan ketika saatnya untuk bersabar, tetapi ketika saatnya untuk menyerang, dia harus menunjukkan antek-anteknya. Avatar Yonghe adalah rampasan Xiaoyan dalam pertempuran ini, dan dalam sekejap Xiaoyan memiliki avatar dengan kekuatan keabadian kaisar yang sebenarnya. Selain itu, avatar Yonghe mungkin berguna jika dia berperang dengan Juchi. Setelah pertempuran ini berakhir, tidak ada yang berani mendekatinya untuk sementara waktu. Jadi tempat ini kosong dan hanya Xiaoyan yang tersisa. Harus dikatakan bahwa musuh tidak sekuat yang dibayangkan Xiaoyan. Ini berkat bantuan 3 senior. Xiaoyan menggaruk kepalanya dan tersenyum. Dengan kekuatannya saat ini, masih terlalu sulit untuk menghadapi pertempuran seperti itu sendirian. Dapat dikatakan bahwa tidak mungkin menang dengan semua kekuatannya. Selain itu, selama pertempuran, Xiaoyan bahkan menemukan bahwa armor dewa palsu dari orang-orang Taisu ini mengalami perubahan yang aneh, dan perubahan bentuk membuat mereka semua memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda. Xiaoyan telah mengamati bahwa itu adalah kekuatan yang datang langsung dari kehampaan yang membuat mereka berubah dalam kekuatan, kecepatan, dan bahkan bentuk tubuh. Misalnya 853 berubah menjadi bentuk binatang buas. Ini jelas merupakan kekuatan Taisu yang tidak diketahui oleh Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan tidak ingin terlalu memikirkannya. Kekuatan apa yang dimiliki Taisu akan terungkap perlahan dalam beberapa waktu, dan kuncinya adalah meningkatkan kekuatannya sekarang. Xiaoyan menemukan ruang terbuka dan duduk bersila. Dia menelan salah satu dari 5 pil emas sebelumnya yang tersisa 4 lagi. Jika aku menelan 1 lagi, aku seharusnya bisa berhasil maju ke puncak Dewa Petarung bintang 9. Xiaoyan melihat pil emas yang berisi sumber ki agung yang berada di telapak tangannya, dan ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Tapi tepat ketika Xiaoyan hendak memasukkan pil emas di telapak tangannya ke dalam mulutnya, tiba-tiba seluruh ruang bergetar, dan gerakan semacam ini langsung membuat pikiran Xiaoyan tegang, karena gerakan seperti ini belum pernah dirasakan, bahkan dalam pertempuran sengit sebelumnya. Pil emas di tangan Xiaoyan bergetar dan hampir jatuh dari tangannya. Getaran semacam ini sepertinya berasal dari seluruh menara pembantaian. Jadi apa yang bisa mengguncang menara pembantaian? Xiaoyan sedang berpikir di dalam hatinya. Getaran berangsur-angsur berhenti dan sepertinya semuanya telah tenang kembali. Tapi ketenangan ini hanya berlangsung sesaat dan ruang itu meledak lagi. Suaranya keras dan sangat bergema, seolah-olah ada sesuatu yang menghantam menara pembantaian dengan keras. Jadi Xiaoyan tidak punya pilihan selain menyerah menelan pil emas saat ini, karena dia tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Yuan apa yang terjadi? Tanya Xiaoyan. Pada saat ini permaisuri tidak ada, tetapi dia terbiasa menghilang, dan Xiaoyan merasa bahwa permaisuri selalu ada di sisinya. Namun sesaat setelah Xiaoyan membuka mulutnya untuk bertanya, sosok permaisuri tidak muncul juga, dan tidak ada suara yang menjawab. Tepat ketika Xiaoyan sedikit mengeringit,
sosok permaisuri diam-diam muncul di sampingnya. Bagaimana situasinya? Xiaoyan bertanya lagi setelah melihat permaisuri. Aku telah pergi untuk memeriksanya, dan ada hewan taisu yang menabrak menara pembantaian. Permaisuri menjawab. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar ini. Menghancurkan menara pembantaian? Xiaoyan bertanya-tanya. Lagi pula, Xiaoyan telah melihat seberapa besar menara pembantaian ketika dia masuk, dan ruang di dalam menara dapat membentuk dunianya sendiri. Ya, menara pembantaian telah dirobohkan dan sepertinya menuju ke arah kita. Lanjut permaisuri. Dibandingkan dengan Su Erkun, siapa di antara mereka yang lebih besar? Xiaoyan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu 2 kali lebih besar dari Su Erkun. Xiaoyan menarik napas dingin ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia 2 kali lebih besar dari Su Erkun. Tidak heran, dia bahkan mampu mengguncang menara pembantaian dan bahkan menerobos menara pembantaian. Dapat dilihat bahwa kekuatan serangannya juga sangat mencengangkan. Aku berpikir perjalanan ini mirip. Tapi kamu bisa pergi atau tinggal di sini. Aku khawatir tidak akan lama lagi musuh akan datang. Apakah kamu ingin bertarung? Permaisuri memberikan 2 pilihan pada Xiaoyan. Jika pergi sekarang, bukankah warisan Raja Iblis Tianhe akan sia-sia? Kata Xiaoyan. Itu tidak masalah. Jika dia tidak datang ke pintumu saat ini, maka warisan pasti akan dipotong. Permaisuri berkata perlahan, tapi saat kata-kata itu jatuh, tiba-tiba bayangan darah dengan sosok kekar muncul di depan Xiaoyan. Sosok kekar ini pertama kali menghadap permaisuri dan dia berlutut dengan satu lututnya, lalu mengepalkan tinjunya dengan keras. Itu menunjukkan betapa dia sangat menghormati permaisuri. Walaupun sekarang dia adalah tubuh yang mati, namun dia masih harus melakukan hal seperti itu. Nah, apakah kamu bersedia mengambil alih warisanku? Segera dia menoleh untuk melihat Xiaoyan dan berkata dengan suara yang dalam. Hah? Nah, pada saat ini permaisuri tiba-tiba berbicara dan sosok itu menatap permaisuri dengan mata bingung. Dia adalah suamiku. Kamu memanggilnya nak? Kata permaisuri dan tidak menunjukkan wajah apapun kepada Raja Iblis Tianhe. Suami? Apakah itu benar yang mulia permaisuri? Tapi jika dia ingin mendapatkan warisan, aku harus menjadi seniornya. Sosok itu berkata perlahan. Oh, kamu ingin menjadi senior suamiku, dan kamu juga ingin menjadi seniorku. Permaisuri melanjutkan. Sosoknya tampak terpana dan dia tercengang untuk beberapa saat. Aku bersedia senior Raja Iblis Tianhe. Xiaoyan tersenyum kecut lalu mengepalkan tinjunya. Pada saat ini terlihat tangan permaisuri yang ramping dan terbuat dari batu giok putih menutupi wajahnya. Suara seperti lonceng perak keluar perlahan. Jelas permaisuri sedang mencari kesenangan dengan teman-teman lamanya. Dia sudah lama mengenal Raja Iblis Tianhe, jadi dia sengaja membuka mulutnya untuk mempersulit. Setelah mendengar tawa permaisuri, Raja Iblis Tianhe tampak bereaksi. Yang mulia, jangan mengolok-ngolokku. Jika menara ini hancur, kebijaksanaan terakhirku juga akan hilang. Jadi sebelum itu, aku harus meninggalkan sesuatu untuk generasi mendatang. Ini bukan hanya warisan, tapi juga bukti terbaik yang pernah kualami di dunia ini. Raja Iblis Tianhe berkata dengan serius. Tawa permaisuri berangsur-angsur memudar. Wajahnya menjadi serius. Dan kemudian dia sedikit mengangguk. Merupakan keberuntungan besar bagimu untuk mewariskan warisanmu kepadanya. Permaisuri berkata lagi. Raja Iblis Tianhe bingung. Warisannya telah menarik begitu banyak pertarungan untuk keabadian. Kenapa tampaknya tidak berharga di mulut permaisuri? Aku hampir melangkah ke keabadian para dewa. Warisanku masih memiliki kualitas.
Aku melihat tampaknya dia bahkan belum menembus puncak Dewa Petarung bintang 9. Dan aku khawatir dia mungkin tidak dapat mengambil alih warisanku. Raja Iblis Tianhe berkata perlahan, meskipun nadanya tenang, tetapi dia sebenarnya memberitahu Xiaoyan bahwa warisannya bukanlah sesuatu yang bisa diterima sesuka hati. Permaisuri tiba-tiba tertawa keras dan Raja Iblis Tianhe ketakutan lagi dan tidak berani bergerak. Setelah menghentikan tawanya sebentar, dia menatap Raja Iblis Tianhe dengan serius. Kamu mengatakan bahwa Yang Mulia Zuzang tidak dapat mengambil setengah langkah saja dari warisan keabadianmu. Yang Mulia Zuzang, nama yang sangat familiar. Raja Iblis Tianhe berhenti ketika dia mendengar ini. Alisnya berkerut erat dan dia berpikir sejenak. Setelah beberapa nafas, dia tiba-tiba menatap Xiaoyan yang segera menunjukkan rasa hormat yang tak tertandingi. Dia menggenggam tinjunya dengan berat pada Xiaoyan, membungkuk dengan kedua lututnya pada saat ini yang bahkan lebih sopan daripada terhadap permaisuri. Tianhe memberi hormat kepada Tuan. Raja Iblis Tianhe tiba-tiba terlihat sangat bersemangat. Xiaoyan tertegun saat dia mengatakan ini. Tuan, aku bukan Yang Mulia Zuzang. Tepatnya, aku adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Zuzang. Jadi dalam arti tertentu, aku bukan Yang Mulia Zuzang lagi. Karena aku tidak terbangun dari ingatan kehidupanku sebelumnya. Jadi aku tidak mengenalinya, kata Xiaoyan dengan senyum masam. Dia tetap tidak menyukai perasaan ini. Rasa hormat yang tiba-tiba dari para senior ini diberikan kepada Yang Mulia Zuzang dan bukan untuknya. Dia tidak bisa menerima rasa hormat seperti itu. Apakah Tuan berinkarnasi atau tidak, jika jiwanya tetap sama, itu akan selalu menjadi Tuan dari Tianhe. Dan hidup ini tidak akan pernah berubah. Sayang sekali Tianhe gagal dalam dukungan Tuan. Raja Iblis Tianhe mengepalkan tinjunya. Xiaoyan bisa merasakan kesedihan yang memancar dari tubuh Raja Iblis Tianhe. Xiaoyan juga bertanya-tanya, pertempuran macam apa yang terjadi di alam Suanyin yang menyebabkan orang-orang kuat ini mati di sini dalam skala besar. Berbicara secara logis, keabadian kaisar tidak dapat dihapus oleh waktu, tetapi untuk Raja Iblis Tianhe yang telah melangkah ke setengah langkah keabadian para dewa, waktu tidak akan menghapusnya. Dia pasti mengalami peristiwa yang sangat tragis. Apa yang terjadi di alam Suanyin? Mengapa pertempuran besar terjadi dan begitu banyak tenaga abadi yang mati? Xiaoyan tidak bisa untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun pada saat yang sama, getaran yang belum pernah terjadi sebelumnya datang dari menara pembantaian lagi, dan tampaknya lebih parah. Dan menara pembantaian akan segera dihancurkan. Ini mungkin juga menunjukkan bahwa 830 dan 853 yang dimakan oleh Suerkun kemungkinan besar masih hidup. Jika tidak, Dewa Taisu tidak akan membuat langkah besar seperti itu. Pada saat ini, dia dengan gila-gilaan menghantam menara pembantaian dengan kepalanya yang besar. Tubuh semi baja itu sangat keras dan tiba-tiba membuat beberapa lubang besar di menara pembantaian. Tujuannya juga tampaknya sangat jelas, yaitu menghancurkan menara pembantaian, memaksa Xiaoyan keluar darinya, lalu menyelamatkan 830 dan 853. Meskipun demikian, akan membutuhkan waktu untuk menghancurkan menara pembantaian Raja Iblis Tianhe. Jika murni karena benturan, masih ada waktu untuk Xiaoyan. Setelah benturan terus-menerus, Dewa Taisu tiba-tiba mengalami stagnasi dan sosok besar itu mulai berubah. Jantung yang berdetak dari tubuh berstruktur baja itu meledak dengan cahaya menyilaukan yang luar biasa dan kemudian perlahan membuka mulutnya yang besar. Cahaya berkumpul dengan cepat di mulutnya, seolah-olah berencana untuk menghancurkan menara pembantaian secara langsung dengan satu pukulan, dan tampaknya tidak lagi peduli dengan hidup dan mati 830 dan 853. Segala sesuatu di sekitarnya bergetar dengan gila-gilaan di bawah energi yang kuat dan tak tertandingi ini, dan gunung serta bangunan terangkat.
seolah-olah ditarik ke udara oleh hisapan yang kuat. Seluruh lingkungan berubah menjadi medan magnet yang sangat besar, dan orang-orang kuat yang selamat atau tiba di sini semuanya melarikan diri dengan kecepatan tercepatnya. Lagi pula, di bawah tubuh besar Dewa Taisu, manusia terlihat seperti setetes air di lautan, dan itu sangatlah kecil. Sepertinya tidak ada kekuatan yang bisa mengguncang monster seperti itu. Namun itu tidak berarti bahwa itu tidak dapat diguncang, karena Xiaoyan telah mengalami kekuatan absolut dari Yang Mulia Susang di alam malapetaka dewa, dan binatang buas yang bahkan lebih besar dari Dewa Taisu tidak dapat bertahan untuk sementara waktu di tangan Yang Mulia. Setelah mengembun sesaat, cahaya di mulut Dewa Taisu melonjak di tengah getaran ruang sekitarnya. Terlihat sinar cahaya akan mengenai menara pembantaian, tetapi pada saat ini ada sejumlah besar energi iblis yang terkondensasi di udara, dan hantu besar muncul dari energi iblis dengan tanduk di kepalanya. Di tengah udara itu bertabrakan dengan sinar yang dipancarkan oleh Dewa Taisu. Tiba-tiba hantaman dahsyat meletus, dan sinar cahaya dengan kejam membombardir hantu itu, membentuk tren konfrontasi untuk sementara waktu. Energi iblis menyembur keluar dari menara pembantaian terus-menerus, dan hantu besar itu menjadi lebih padat, secara bertahap mendapatkan keunggulan dalam tabrakan. Semua berkas cahaya jatuh pada hantu itu. Sampai berkas cahaya menghilang, hantu itu bahkan tidak berhenti, dan tanduk ganda di atas kepalanya seperti sapi ajaib bergegas menuju Dewa Taisu. Pada saat berikutnya, dia bertabrakan keras dengan Dewa Taisu, dan guncangan yang ditimbulkan oleh hantaman itu dengan gila-gilaan menyapu setiap inci ruang di sekitarnya. Saat ini, ruang di sekitarnya seperti permukaan air yang terganggu oleh batu, menimbulkan riak lapis demi lapis. Terlihat bahwa benturan kekuatan semacam itu telah mengguncang ruang tandus abadi ini. Saat suara bergema, terlihat sosok besar Dewa Taisu tiba-tiba mandek di bawah pengaruh hantu, dan sebenarnya terguncang sesaat, dan yang terakhir tidak terluka tetapi mundur sedikit. Dan hantu ini secara alami adalah tubuh asli Raja Iblis Tianhe, tapi ini hanya sedikit kekuatan yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Tianhe. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengguncangnya kembali untuk sementara, tetapi dia tidak bisa melenyapkan Dewa Taisu yang sangat besar ini. Lagi pula, bayangan tubuh asli yang dipadatkan oleh Raja Iblis Tianhe sangat berbeda dengan bentuk tubuh Dewa Taisu. Meskipun hubungan antara kekuatan dan bentuk tubuh tidak berbanding lurus, tetapi ukuran tubuh absolut juga harus memiliki kekuatan yang baik dan pertahanan yang luar biasa. Dan binatang buas yang tampaknya telah diubah oleh Taisu ini juga memiliki struktur baja dan kekuatan serangan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, Raja Iblis Tianhe hanya dapat mengguncangnya kembali. Tentu saja ini juga karena Raja Iblis Tianhe telah lama mati. Dengan berlalunya waktu, tidak banyak kekuatan yang tersisa yang secara alami tidak dapat dibandingkan dengan hidupnya. Dan apa yang dia lakukan hanyalah memberi lebih banyak waktu untuk Xiaoyan saat ini. Tuan, mengapa kamu tidak membangunkan ingatannya setelah reinkarnasi? Dengan bakat Tuan, kamu pasti bisa menjadi sangat kuat dengan kecepatan tercepat. Raja Iblis Tianhe menatap Xiaoyan dengan bingung dan bertanya, mungkin karena aku tidak ingin menyimpan kenangan kehidupanku sebelumnya, atau mungkin karena terlalu banyak hutang cinta, tapi sekarang sepertinya tidak ada yang bisa dihindari, kata Xiaoyan sambil tersenyum masam. Raja Iblis Tianhe tersenyum kecut saat mendengar kata-kata itu. Karena ini adalah Tuan, warisanku sama sekali tidak bisa masuk ke mata Tuan. Dengan sisa kekuatanku, aku tidak bisa lagi menahan binatang buas di luar, tapi aku masih bisa mengawal Tuan keluar dari sini. Raja Iblis Tianhe tidak bertanya lagi, tetapi menganggap Xiaoyan sebagai tuannya. Senior Tianhe, kamu dan aku berada dalam hubungan guru dan murid di kehidupan sebelumnya, tetapi tidak lagi terjadi di kehidupan ini. Sekarang aku benar-benar membutuhkan warisan dari senior, dan aku berharap senior akan memberiku warisan.
Pertempuran besar akan datang dan aku membutuhkan kekuatan yang lebih kuat, kata Xiaoyan. Dia mengepalkan tinjunya dengan keras dan melihat ke arah Raja Iblis Tianhe dengan penuh hormat. Raja Iblis Tianhe memandang Xiaoyan dengan ekspresi yang sedikit kental di wajahnya. Orang seharusnya tahu bahwa tuannya pernah menjadi orang kuat yang tak tertandingi. Bagaimana dia bisa direduksi menjadi titik ini? Dan warisannya seharusnya tidak layak disebutkan di depan yang mulia. Tuan, warisanku benar-benar. Senior Tianhe. Xiaoyan memotongnya dan berkata dengan keras, nasib kehidupan sebelumnya sudah berakhir, dan sekarang aku bukan lagi tuanmu, tapi hanya seorang junior yang ingin menjadi lebih kuat. Suara Xiaoyan sangat keras dan jatuh ke telinga Raja Iblis Tianhe. Tetapi ketika Xiaoyan mengatakan ini, dia langsung menyesalinya. Senior, maafkan aku, bukan itu yang kumaksud. Xiaoyan benar-benar tidak bermaksud dengan mengatakan ini, tetapi kadang-kadang ketika dia terjebak dalam keterikatan antara atasannya dan dirinya sendiri, Xiaoyan tidak bisa mengendalikan emosinya yang rumit. Karena dia tidak ingin menjadi orang terhormat dan dia tidak memiliki ingatan akan kehidupan sebelumnya. Namun dunia menghormatinya sebagai atasan mereka, dan itu terlalu menekan Xiaoyan serta perasaan yang seharusnya bukan miliknya. Aku mengerti. Tolong ambil alih warisanku. Setelah ragu sejenak, Raja Iblis Tianhe akhirnya mengangguk perlahan. Nada yang jauh lebih lemah bisa terdengar dan dia merasa kesepian di hatinya saat ini. Xiaoyan merenung, dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan dia sangat menyesal di dalam hatinya. Tapi tidak ada artinya untuk mengatakan lebih banyak kata-kata sekarang. Xiaoyan mengangguk sedikit dan duduk bersila. Segera sosok Raja Iblis Tianhe menghilang dan berubah menjadi kabut, menyelimuti Xiaoyan dalam sekejap. Warisanku dipandu oleh energi iblis dan aku memberimu energi sihir untuk memadat ke dalam jantungmu. Jika kamu dapat memahami energi iblisku dan semua keterampilan bertarung dapat diperkuat oleh energi iblis, kamu dapat bertarung lebih berani. Bahkan jika kamu melawan segalanya, jantung iblis akan memberimu keberanian untuk bertarung untuk terakhir kalinya. Suara Raja Iblis Tianhe terdengar di benaknya, dan pada saat yang sama, energi iblis yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir ke tubuh Xiaoyan seperti pencerahan dewa. Pil ajaib yang berubah menjadi ungu di tubuh Xiaoyan mulai berputar dengan liar, dan energi sihir mengalir ke dalam pil ajaib terus-menerus. Dengan masuknya energi sumber, warna pil ajaib ungu berubah lagi, dan jejak ungu muncul antara ungu sutra emas. Warna emas berangsur-angsur menempati warna ungu, dan putaran pil ajaib mulai melambat dan menjadi berirama. Pil ajaib itu tidak lagi bulat, tetapi naik perlahan dari pembuluh darah Xiaoyan hingga mencapai sisi kanan dadanya. Pil ajaib mulai tumbuh dan dikandung secepat kehidupan. Ketika sinar cahaya keemasan keluar darinya, pil ajaib itu bukan lagi pil ajaib, tetapi berubah menjadi jantung. Detak jantung yang kuat datang dari dada kanan Xiaoyan. Ritmenya sama dengan jantung di sebelah kiri, dan kecepatan serta frekuensi detaknya persis sama. Jantung iblis ini adalah warisan terkuatku. Kekuatannya bergantung pada seberapa kuat kamu dalam pertarungan. Semakin keras kamu bertarung, jantung iblis ini pasti akan memberimu dukungan yang cukup. Suara Raja Iblis Tianhe perlahan menyebar. Pada saat ini, awalnya energi iblis yang gelisah sepertinya telah berubah menjadi bagian dari tubuh Xiaoyan. Kekuatan yang tak terlukiskan ditransmisikan dari jantung iblis yang berdetak di sebelah kanan. Ketika Xiaoyan mengangkat tangannya, gumpalan energi iblis bertahan di lengannya. Dan ketika dia mengepalkan tinjunya, tiba-tiba energi iblis menembus ke dalam tinju itu. Ketika energi iblis melekat di seluruh tubuh Xiaoyan, rasa marah dan keinginan untuk bertarung menjadi semakin kuat, dan dia memiliki kepercayaan diri yang tak tertandingi pada saat ini. Seolah-olah dia dapat memblokir dan membunuh dewa ataupun Buddha. Ini bukan kepercayaan diri Xiaoyan,
tetapi energi iblis dari Raja Iblis Tianhe, dan dia juga sepenuhnya menyadarinya saat ini. Energi iblis Raja Iblis Tianhe berasal dari darah pertarungan paling primitif, dan itu darah yang tak kenal takut. Niat bertarung mengalir di mata Xiaoyan, dan dia merasakan perubahan jantung yang disebabkan oleh energi iblis. Sekarang Xiaoyan mengerti mengapa Permaisuri mengatakan bahwa warisan dari Yang Mulia Iblis Tianhe memiliki efek yang luar biasa padanya. Selama pertempuran, pentingnya pikiran tidak perlu dikatakan lagi, tetapi hal yang paling kuat tentang Raja Iblis Tianhe adalah keinginannya untuk berperang dan tidak takut berperang. Pikiran seperti ini dapat melupakan segalanya dan benar-benar tenggelam dalam pertempuran. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.